yang biasa dikerok. Ya. Di luar dari rasa mungkin kalau awal-awal mungkin ada sakit sedikit gitu. Sakit itu juga karena mungkin baru pertama-pertama dan cara mengeroknya yang nggak betul. Oh, dokter sampai periksa juga cara Iya, diteliti juga. kita mau melihat lah ya. Jadi saya menamakan di sini pengobatan kerian itu adalah. Hai sahabat Bedante, welcome to Bedante Show. Di sini kamu bisa denger real story tentang profesi, bisnis, dan hobi. Pastinya kamu bakal dapat banyak ide, insight, dan kesempatan dari sharing para inspiring people. So enjoy, Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Jangan lupa subscribe. Kerokan sejak dahulu kala selalu dianggap sebagai langkah cepat dan efektif untuk meredakan sakit yang dikenal sebagai masuk angin. Namun di dunia kedokteran masuk angin sering tidak dianggap sebagai sebuah penyakit, apalagi kerokan sebagai pengobatan. Seorang guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Negeri 11 Maret Surakarta membuat sebuah buku yang mendukung dan membuktikan kerokan sebagai sebuah hal yang nyata. Mari kita simak ulasan dari Profesor Dr. Didik Gunawan Tamotomo tentang bukunya yang fenomenal ini hanya di Bedante Show. Be fun, be cuan, be inspired. Sahabat Bedante, kali ini sebuah kehormatan besar bagi kita bisa bertemu dan berbicara langsung dengan seorang profesor, doktor yang masih mengajar dan sudah sangat profesional, masih mengajar S3 dan S2 juga. Nanti kita tanya lebih lanjut, yaitu Profesor Dr. Didik Gunawan Tamotomo. Selamat siang, Dok. Aduh, terima kasih banyak pengen bisa dapat kesempatan ngobrol nih. Ya, sama-sama, saya terima kasih dan terhormat. Wah, panggilnya Om aja ya? Boleh. Nggak apa-apa ya? Pak saja. Pak saja, oke. Pak Didik masih aktif ngajar di mana, Pak? Di UNS. UNS. Ya, jadi saya sudah mengajar di UNS sejak UNS berdiri. Oh, sejak UNS berdiri, Pak? Tahun 76 sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, maka nanti jam 1 saya menuju S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Oh, nanti jam 1. Dan sekarang jam 12, wah. Saya mengajar di S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat, S3 Ilmu Kedokteran, S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, S2 Ilmu Gizi. Ilmu gizi. Ya. Wow. Ada waktunya tuh. Terus diadakan. Dia Yang akhir-akhir ini kan kita mengajar daring semua. daring semua sekarang ya. Mengajar menuju. Kalau biasanya ya saya ke kampus dari pagi sampai 1:30. Oh, luar biasa ya. Di jalanan. Ya, ya ini memang passion saya mengajar di sini. Oh, oke. Selain berpraktek. Ya. Pak, ini menarik banget karena saya dapat informasi kan dan sudah baca-baca dikit mengenai Profesor Doktor ini membuat sebuah buku mengenai kerokan. Ya. Ini sangat menarik bagi saya karena selama saya pergi ke dokter, itu semua pada bilang kerokan itu tidak dianggap sebagai sebuah pengobatan ya, penyembuhannya. Nah, ini Profesor malah membuat sebuah buku khusus untuk kerokan. Itu sebenarnya masuk anginnya dulu deh, Dok. Iya. Ada nggak ya sebenarnya masuk angin itu? Ini ya masuk angin ini sebetulnya di dunia kedokteran barat itu tidak ada, tidak dianggap ada. Oke. Tetapi nyatanya di dunia kedokteran timur ya saya pendidikan dokter barat, tapi di dunia kedokteran timur yang usianya sudah ribuan tahun ada istilah masuk angin. Oh, ada istilah masuk angin sendiri ada ya? Nah, mungkin di istilah kedokteran barat itu belum sakit tapi sudah tidak sehat. Belum sakit sudah tidak sehat. Oh, menarik. Atau penyakit-penyakit dengan gejala ringan dan belum
menunjukkan gejala yang positif pasti. Hmm. Misalnya gini, kita sebut masuk angin itu perut kembung. Oke. Itu diagnosa barat kan nggak ada. Ya, ini mah atau dari empedu atau PA itu masuk angin. Begah, perut kembung, rasa nggak enak badan. Kita kan belum tahu diagnosanya. Gejala permulaan penyakit Itu simptom ya berarti ya, itu hanya baru gejala. ya, Kalau kemungkinan baru simptomnya, karena kalau diagnosa itu kan sudah harus pasti. oke. Nah, justru yang banyak di masyarakat, yang banyak itu permulaan simptom. Tapi sebetulnya gejala yang nggak enak ini belum tentu akan menjadi penyakit yang sebetulnya. Jadi banyak sekali gejala ini tidak jadi sakit yang sebetulnya, tapi kelelahan, terlambat makan, kurang tidur, misalnya begitu, salah makan. Nah ini kita sebut masuk angin. Itu yang beredar, memang itu yang terbiasa dari kecil sampai sekarang juga saya mendengar seperti itu ya. Dan memang ternyata memang benar bahwa kalau di dunia kedokteran barat itu tidak ada. Cuma kalau di timur ya bisa dianggap itu adalah sebuah masuk angin. Kalau yang barat common cold, tapi itu juga common cold itu virus. Tapi di dunia kedokteran barat tidak mengakui itu seperti yang masuk angin itu. Ya. Nah, kenapa bisa tiba-tiba kepikiran untuk membuat sebuah tes ya? Lalu menerbitkan buku. Ya ini buku ini bukan hanya penelitian untuk buku, tetapi ini disertasi saya. Oh, disertasi. Disertasi penelitian untuk S3. Oke. Karena saya lihat fenomena di sekeliling kita, kalau di Jawa, terutama Jawa Tengah, ya fenomena pengobatan kerohan itu masih banyak sekali dipakai. Di sekeliling kita ini masih banyak dipakai. Ya mungkin belum terekspos saja, atau makin lama makin nanti hilang. Ya, waktu saya meneliti itu 2002 mulai meneliti. 2002. Ya, saya lihat di sekeliling kita itu banyak sekali masih dipakai pengobatan ini. Saya lihat sendiri, saya observasi di sekeliling, keluarga, teman, bahkan saya ke pasar itu, di pasar itu kalau mereka keriak-keriak itu tandem 3 orang nanti balik begitu. Jadi masih banyak dipakai. Lah, anggapan di masyarakat kan belum pasti miring. Saya mencoba memberi jawaban apa ini boleh atau tidak, betul atau tidak, berbahaya atau tidak. Itu yang akan saya jawab supaya ini bisa memberi kontribusi kepada masyarakat luas bahwa ini berguna atau tidak, atau berbahaya. Misalnya waktu saya teliti itu berbahaya, ya saya tidak ngomong ini berguna. Tapi ternyata hasil penelitiannya mengatakan positif ya. Positif. Bahkan sampai di masyarakat kan ada anggapan bahwa jangan dikerok, nanti pembuluh darahnya pecah. Iya, itu yang paling saya sering dengar tuh. Iya, saya teliti. Saya kerok sendiri, dikerok. Lihat, ini sudah masuk penelitian tahap kedua. Kemudian jaringan kulit saya dibiopsi, diambil kulitnya itu yang dikerok. Dibiopsi setengah senti, itu diiris. Jaringan yang diiris ini kita ambil, kemudian diperiksa mikroskop dengan patologi anatomi. Seperti kalau kita lihat ini tumor atau tidak, itu kan dibiopsi. Ini dibiopsi. Nah, hasil biopsi itu diperiksa di PA, di laboratorium UNS, ternyata tidak ada pembuluh darah yang pecah. Dengan dikerok tidak ada yang pecah pembuluh darahnya. Lalu yang membuat itu merah itu apa? Yang membuat merah karena pembuluh darahnya melebar. Melebar. Jadi di bawah ini pembuluh darah di bawah kulit ini banyak sekali loh ya. Ya. Itu jangan dikira banyak sekali. Itu melebar. Nah,
Justru dengan melebar saja tidak pecah, kita sudah bisa ambil kesimpulan. Kalau itu melebar berarti sirkulasinya menjadi lancar. Oh, oke. Ya. Cuma kalau ada yang kata-kata itu bahwa ada yang melebar tuh merah, lalu ada yang hitam. Ya itu memang belum diteliti sampai di situ, tetapi anggapan orang-orang kita tradisional kalau betul-betul masuk angin itu hitam sampai merah. Iya. Kalau tidak masuk angin tidak sampai merah sekali. Nah, itu anggapannya demikian. Ya, Itu anggapan di. iya, ini belum diteliti. Tapi memang juga secara tradisional itu kalau merah itu rasanya enak, yang nyerok malam Ya. Nah itu enaknya itu berasal dari mana? enaknya kan pembugarannya kan melebar Dengan lebar berarti dengan sendiri oleh Perdana. lancar hangat. oh hangat. Ya, dan itu nanti sudah itu penelitian yang tahap ketiga saya teliti reaksi tubuh dengan biomolekuler. Jadi bukan cuma melebar itu saja. Saya periksa parameter-parameter di tubuh. Misalnya gini, yang saya periksa itu prostaglandin. Tubuh itu kalau nyeri itu disebabkan karena prostaglandinnya tinggi. Dengan dikerok itu saya periksa lagi prostaglandinnya turun. Jadi ini pembuktiannya bukan pembuktian saya tanya dikerok enak enggak. Ini biomolekuler. Jadi ada parameter biomolekuler yang saya periksa. Ini mestinya nggak boleh dianggap sepele lagi. Dan bukan cuma mindset ya Dok? Gimana? Bukan cuma mindset aja bahwa oh enakan nih. Bukan ya, memang Bukan benar supaya ada reaksi. juga. Kemudian juga dengan dikerok itu saya periksa, ini penelitian. Saya ambil sampel orang yang menderita nyeri-nyeri tubuh, kita bagi dua, yang satu tidak dikerok, yang satu dikerok. Sebelum dikerok, saya periksa parameter-parameter yang penting di tubuh tadi. Salah satunya prostaglandin tadi, kemudian ada endorfin. Endorfin itu beta-morfin yang dikeluarkan tubuh gitu ya. Yang dikerok dan tidak, sesudah dikerok diperiksa lagi, yang tidak dikerok juga diperiksa lagi. Ini kita bandingkan. Endorfinnya yang dikerok naik tinggi sekali. Oh, dengan endorfin yang demikian tinggi naik tinggi signifikan. Dengan demikian tinggi endorfin orang ini akan merasa enak, Nyaman ya. iya, sistem imunnya juga kalau terangsang endorfin akan meningkat. Nyaman, hangat, euforia, ngantuk. Maka sudah dikerok itu biasanya tidur mereka yang biasa. Yang biasa dikerok. Ya. Di luar dari rasa mungkin kalau awal-awal mungkin ada sakit sedikit gitu. Sakit itu juga karena mungkin baru pertama-pertama dan cara mengeroknya yang nggak betul. Oh, dokter sampai periksa juga cara Iya, diteliti juga. kita mau melihat lah ya. Jadi saya menamakan di sini pengobatan kerian itu adalah pengobatan dengan cara menggeserkan benda tumpul pada permukaan kulit dengan memakai ini pelicin. Memakai harus pakai pelicin ya. Pelicin supaya tidak sakit. Supaya tidak sakit. Ya, dan itu caranya mengerok. Saya penelitiannya juga secara tradisional karena yang dipakai di sini itu mata uang benggol ya tahu ya. Iya. Kita pakai benggol. Kalau saya sebutannya gobangan. Kubangan. Kubangan itu jangan tegak lurus. Ya, arahnya 45 derajat. 45 derajat Sakit. lebih Kemudian tidak boleh terlalu menekan. Itu menyakiti. Tujuannya bukan menyakiti. Jadi salah kalau dikerok kesakitan sampai teriak-teriak. Itu caranya enggak betul. Enggak betul. Soalnya kan ada yang kalau ibu-ibu tua tuh biasanya dikerok biar kenapa sampai sakit? Nggak apa-apa, biar cepat. Nah, ya.
Ya, tapi mestinya ya begitu. Cepatnya bersakit. Nah, kalau untuk namanya ada pandangan lagi bahwa di daerah tertentu misalnya di leher itu nggak seharusnya dikerok. Iya, Itu apa? memang ya harus ngerti ya, cara ngerok itu sudah kita pelajari secara tradisional. Itu kita kerok pada punggung dulu. Punggung dulu. Punggung itu di tulang belakang di tengah, di pinggir-pinggir ada otot yang sedikit menonjol. Itu kita kerok ke tengah. Oke. Kita dulu nggak ngerti, nenek moyang kita nggak ngerti, tapi di situ dikerok. Tapi ternyata di situ itu tempat titik-titik putus betul. Tulang belakang ya. Iya, di sebelah tulang belakang. Kanan kirinya ya yang Dan titik-titik aku betul menurut penelitian itu berhubungan dengan saraf-saraf yang keluar dari tulang belakang. dari tulang belakang. Iya, ada yang namanya ganglia atau truncus parasimpaticus, truncus paravertebralis. Itu titik-titik itu di sana, itu ganglion itu tempat saraf keluar dari tulang punggung. Itu yang dikerok pertama. Nah, itu dikerok di situ. Ternyata di situ banyak sekali titik-titik itu. Sesudah itu kita kerok miring. Ya, jadi kalau itu begitu, kemudian miring ke samping. Nah, itu kan sudah betul. Perjalanan saraf sesudah keluar dari tulang punggung itu miring sampai ke depan. Nah, Secara saraf memang anatominya sudah iya, tepat. itu tepat, itu menurut anatomi tepat. Nenek moyang dulu nggak diajari, tapi nyatanya ngerti. Mungkin diajarin enggak, cuma udahannya udah ikutin aja gitu. Nggak ngerti mereka ya. Kemudian di depan boleh dikerok juga sama. Dan jangan nanti ditanyakan ya di bagian leher depan ini. Leher depan yang nggak boleh. Iya. Banyak yang senang dikerok di sini. Di samping dong berarti ya. Sebetulnya Leher nggak depan. boleh. Di sini nggak boleh. sini nggak Terus boleh. bawah ini. Karena di sini banyak pembuluh-pembuluh kecil, saraf-saraf yang lewat punggungan ke bawah lewat sini. Kecil-kecil itu, halus, lembut. Kemudian juga kita hindari di sini ada tulang rawan pernapasan. Jadi kalau dikerok bisa Kena tulang. sampai pecah, tapi sulit, pecahnya sulit. Karena lihat, ya, jangan di sini. Yang jangan. Yang di luar nggak boleh. Tapi kan yang saya dengar itu yang di belakang nggak boleh. Kalau di belakang nggak apa-apa. Oh, belakang nggak Itu di belakang di sini itu enak banget kalau dikerok. Saya sendiri kerokan. Dan masih kejangkau tangan ya, masih untuk sini ya. Ya, jadi bukan karena saya meneliti ini, saya sendiri kerokan. Dan saya kalau tidak sangat terpaksa tidak minum obat untuk menghilangkan nyeri. Kalau sudah badannya rasa tidak enak, terlalu lelah, masuk angin, saya kerokan. Udah cukup ya. Sudah besok sudah balik lagi. Saya jarang minum painkiller itu. Jarang sekali, kecuali waktu vaksin. Oh iya. Pas vaksin. Tapi Ya, kalau misalnya ada anggapan juga, saya pernah ya ngerasain itu yang di tangan itu. Enggak banget, enak banget, dan akhirnya dikerok hanya di tangan dan merasa enakan. Itu juga berfungsi sebagai berfungsi. Iya, karena di situ prostaglandinnya turun, endorfinnya naik, sirkulasinya menjadi bagus. Dengan sirkulasi bagus itu asam laktat yang tertimbun juga akan terbawa keluar. oh, asam laktat saya tahu. Kalau olahraga nggak diangetin lagi pendinginan yang cukup ya, jadi masih tertimbun dan akhirnya bikin sakit, bikin pegel gitu ya. Jadi dengan dikerok itu yang terang terutama endorfinnya naik tinggi sekali. Ada. Endomorfin itu ya. Ya. Dan ada anggapan lagi mengenai kalau habis kerokan nggak boleh mandi. Iya, jelas lah. Habis dikerok, badannya hangat, gak ada pelebaran. Kita biasanya pakai minyak. Kalau langsung mandi, ya malah nggak bagus.
walaupun air hangat. Ya, kita sebaiknya tunggu lah. Ini belum diteliti juga omongan saya ini, tapi lebih baik kita tunggu nanti. Oh, Ya, karena mandinya juga akan mandi karena rasanya nggak enak terkena minyak ya. iya. Tapi misalnya nggak mandi pun kan nggak apa-apa, Mm. kan masuk angin ya nggak usah mandi. Nggak apa-apa. Yang masalah kalau kerokannya pagi-pagi mau kerja nggak bisa repot. Ya, tapi nyatanya ya bukti pula itu saya sendiri kerokan. Ini saya punya tukang sampai sekarang ini masih kerja di sini. Mhm. Itu ada tukang itu ya. Itu tukang itu ikut saya lama. Waktu bangun yang tingkat ini di atas sana, saya mau ke kantor, saya lihat dia itu jongkok, muter-muter. Saya tanya kenapa? Wah, masuk angin Pak. Agak geliar putar begitu. Saya bilang minta obat ibu. Ya. Nah, sudah saya tinggal. Pulang saya kaget. Bapak itu sudah naik di atas sana. Kerja lagi. Saya panggil, saya marahin. Mantu sudah sembuh. Ya, saya kira dikasih obat ibu sudah. Jadi obatnya dikai kira buatan tidak. Saya sudah kerokan. Ditunjukkan ke saya kerokan merah semua dan baunya minyak tanah. Oh, Dia pakai minyak tanah. Nah ini dia dari mutak-mutak puter langsung sampai di sana. Ini sudah pengalaman. Ya, dan pengalaman orang-orang yang saya wawancara pada penelitian survei pertama banyak yang merasakan baik dengan kerokan. Dan sampai sekarang pun saya baca di testimoni di HP itu ya, ada orang yang bilang saya kalau belum dikeroki belum sembuh, saya kalau sesudah dikeroki seperti dicas. iya. Banyak cobaan ini. Baru lagi ya kayak seger lagi ya. Iya. Nah itu artinya apa? Ini pengobatan tradisional masyarakat Jawa mencari pengobatan pertama dan sembuh, memuaskan, tapi Murah. Ini makanya di situ juga saya bilang murah, Mudah pasti. ya, Manjur. semuanya merasakan kemajuan dan mesra. Nah, mesranya itu gimana? Mesra begini. Biasanya kalau di tradisi kita di sini di kampung atau di Jawa, nenek ngeroi cucunya. Nah, ada satu jalinan, ada kedekatan. Oh, oke. Ada kedekatan sambil dikerok, sambil ngomong-ngomong. Ada isi hati yang kadang-kadang tercurah. Oh, jadi ngobrol. Suami dikeroi istrinya, ada percakapan. Ya mungkin tiap hari mereka kerja dan tidak pernah ketemu, ini ketemu ada percakapan. Oh, oke. Ada sentuhan. Nah, anak kepada nenek, kepada ibunya. Nah, ini mesra. Oke. Berarti kalau mau kerokan nggak boleh sembarangan minta orang. Nah, ini yang di sini kan yang instan itu ya. Yang instan. Tapi di tradisional kan gitu. Kekeluargaan ya. Iya. Mesra ya. Nah, ini pengobatan holistik itu begitu. Jadi manusia sakit itu bukan sakit hanya fisiknya. Kadang-kadang sakit ada psikisnya, spiritualnya. Ya sampai dikeroi, kita omong-omong, ya jangan terlalu loyal lah sudah. Ya. Jangan dipikir utang kita banyak nanti kita cari usaha. Nah, ini Sebuah terapi ya, terapi holistik dan spiritual kadang-kadang dengan kata-kata kalau orang tua di sini kan menghubungkan dengan ini maka pengobatannya istimewa. Saya tertarik sekali dulu mau meneliti. Namun kalau misalnya ini saya setuju banget karena saya juga suka kerokan dan saya juga memang merasakan apa yang orang bilang tuh saya rasakan sendiri. Cuma sesama dokter
Iya, Pada saat mendengar seperti ini, bukankah ada banyak Pro dan yang kontra. menyanggah, banyak yang menyanggah? banyak. Tapi saya punya pengalaman juga. Hmm. Saya pernah tour bersama dokter-dokter ke Eropa. Ya, salah satu teman itu istrinya senang keroan, tapi dokternya nggak mau. Dokternya nggak mau. Nggak mau. Di sana sakit, masuk angin. Oke. Kemudian istrinya, cobalah kemarin kita sudah dengar dari Pak Didi cerita tentang keroan, cobalah meminta di perjalanan, coba dikeri, mereka keri, kesakitan juga lah ini dokternya ini. Suaminya ya. Tapi besoknya dia merasakan kok enak. Oh, itu pertama kali dia juga merasakan Pertama kerokan ya? kali sampai sekarang. Akhirnya jadi berubah kubu. Karena dari pembuktian ya. Nah ini banyak yang belum ngerti penelitiannya, banyak yang belum membuktikan, banyak yang belum menganggap ini pengobatan kampung. Ya. Ya, itu justru manfaatnya. Manjur. Dan coba dipikirkan, yang ke dokter itu kalau di sekeliling kita mungkin sebelum ke dokter dia sudah banyak yang keroan dan tidak jadi ke dokter. Tidak jadi dokter. Itu berapa banyak? Banyak. Ya mereka tanyakan, loh sudah dikeroi kok masih ke dokter? Lah itu yang sakit betul kok. Kita nggak bisa bilang enggak. Kalau memang demam berdarah, memang tifus, pertama kali nggak enak dikeroi, tapi kan berlanjut penyakitnya. Itu yang dicerita-ceritakan. Tapi yang banyak sekian, berapa persen keroan dan tidak jadi ke dokter, itu nggak pernah terekspos. Karena itu dianggap sesuatu praktis yang biasa. Iya, lah ini kenapa kok dianggap biasa? Secara ekonomis. Iya. Dan menolong orang juga ya dengan produktivitas. Iya, ya itu yang saya mau berikan pembuktian itu. Oke. Nah, bukunya ini masih dijual. Lah, buku ini gini, pertama dulu ada di Gramedia tapi ditarik karena memang tidak kita reklamakan supaya banyak yang ngerti. Sekarang masih banyak yang telepon tapi langsung yang ada cuma di apotek kita. Saya punya apotek, punya klinik itu kita sediain. Oh, oke. Berarti sekarang udah bisa dijual di online juga? Oh belum. Belum ya? Belum. Ya, cuma biasanya kalau saya dipanggil untuk presentasi ada yang dengar. Kalau ini kan apa namanya ini podcast ya. Tapi pernah saya beberapa kali dipanggil untuk memberi ceramah tentang keroan, nah itu semua beli aku. Oke. Nah, saya bawanya nggak bisa banyak. Ya nggak bisa banyak. Ya. Berat. Ya sekarang Beberapa kali saya dipanggil di Jakarta kok. Oh, untuk ini. Iya. Ada dulu apa namanya seperti simposium pengobat tradisional. Oke. Itu di masjid atau di aula masjid Pondok Indah. Pondok Indah. Oke. Gede itu. Ya, besar. Itu beberapa pengobat tradisional semua datang, saya didatangi. Oh, oke. Saya ngomong. Luar biasa. Berarti nanti kalau misalnya sahabat Bedante mau tahu lebih lanjut tentang bukti-bukti ilmiah yang sudah melalui penelitian ya mengenai kerokan, bisa baca buku ini. Nanti kita bisa bantu ya. Oke. Nah, Pak, ada satu pertanyaan nih. Ini yang sedikit berbeda dengan kerokan, tapi lagi rame-ramenya. Boleh dong dengar satu kata mengenai pandemi dari seorang Profesor Dr. Didi. Pandemi artinya apa? Pandemi itu suatu penyakit yang cepat sekali meluas dan meluas mengenai hampir ke seluruh dunia. Seluruh dunia. Arti buat seorang profesor. Arti bagi kita ini suatu pandemi itu macam-macam. Kalau seperti pandemi yang COVID yang lalu sangat menguntungkan. Sangat merugikan.
Ya, ini lagi ada kita yang takutkan cacar monyet Baru lagi ya. ya. Tetapi dengan diatasi seperti sekarang diatasi dengan vaksinasi, walaupun banyak yang meragukan apa berguna, nyatanya cepat sekali menurun. Ya, menurut sekali. Indonesia salah satu. Masih ada mutasi, tetapi mutasinya jauh lebih ringan. Ya. Jadi kita juga membantu ya. Waktu pertama kali pandemi, karena saya tenaga kesehatan, saya punya apotek dan klinik. Waktu pertama kali ada pandemi, kita lihat, kita belajar di sekeliling kita di kampung ini, Pak RT dan Bu PKK saya panggil. Oh, Waktu permulaan, pas pemula. ya saya panggil ke sini, saya tahu tentang pandemi ini. Jangan sembarangan, ini berbahaya, penularannya sangat cepat. Warga diberitahu kalau bisa waktu pertama kali itu ya, jangan terlalu banyak aktivitas di luar. Kemudian saya bagikan masker dan sabun. Di awal ya. Terus kita mulai sudah 2020. beberapa kali itu. Kemudian juga di apotek di klinik, pegawai saya beritahu kalau ada yang datang Gojek dan lain sebagainya nggak pakai masker, dikasih masker, kasih hand sanitizer kecil-kecil gitu. Kemudian mereka saya suruh ke pinggir jalan itu, supir beca itu saya suruh beli. Artinya kita ikut ini, ya, kita aware dengan yang terjadi. Dan untuk itu saya mendapatkan ini ya, apresiasi dari Mas Gibran. Oh, Kota Solo. Ya, melalui Instagram. Oh, Ya, Mas Gibran mengucapkan terima kasih Prof. Didi atas kerja kerasnya untuk mengatasi COVID di Kota Solo. luar biasa. Nah, ini pandemi ya. Memang. Walaupun kecil, tapi saya tidak omong-omong kemana-mana. Bagi Prof mungkin kecil, bagi kita sangat besar. Kecil nggak banyak, tapi yang penting seperti saya, kalau kita mau memberi, janganlah tangan kanan memberi, tangan kiri biar nggak tahu saja. Ini filosofinya dalam ya. Ya, makasih banyak Prof sudah mau ngobrol dengan Bedante. Ini luar biasa kesempatannya. Mungkin ada yang disampaikan bagi teman-teman ini, kita lagi aware terhadap cacar monyet. Mungkin ada sedikit kata-kata dari Profesor untuk teman-teman kita. Iya, yang penting kalau cacar monyet kita masih belum tahu. Tapi kalau untuk COVID, jangan dikira sudah selesai. Ya, bagi yang muda-muda tetap prokes, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Yang berbahaya yang harus hati-hati itu yang punya komorbid. Ya, Itu kita harus hati-hati. tetap harus hati-hati ya. Nanti kalau ada kesempatan vaksin, booster, vaksinlah. Ya, saya udah. Sebentar lagi keempat ya. Sudah, Prof. iya. Sebentar lagi. Tapi keempat, kita tenaga kesehatan juga disuruh belum. Oh, soal Jakarta saya udah lihat Sudah udah mulai. mulai. Ya, disuruh. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih, Prof. Mudah-mudahan kita bisa melewati dengan baik ya. Sehat semua. Tapi usaha pemerintah saya nilai usaha. Kita akui. Karena dari luar negeri teman-teman saya juga ada yang ekspat juga di Indonesia. Dia bilang di negara mereka juga masih belum secepat Indonesia dari dua sisi, dari kesehatan dan juga dari pemulihan ekonomi. Dan salah satu yang lumayan cepat itu Indonesia. Makasih. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Nah, sahabat Bedante, jangan lupa sekali lagi untuk baca buku mengenai kerikan. Ini buku saya juga mau baca. Saya kemarin udah baca previewnya, tapi saya mau baca lebih detail karena kita pengen tahu bahwa ini adalah sebuah alternatif
tentang pengobatan yang murah, mudah, manjur, dan mesra. Kerikan by Profesor Dr. Didik Gunawan Tamtun. Oke, sahabat BT, demikian dari kita dari Kota Solo. Terima kasih.